tumbuhan yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu, jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Sekali lagi, umat Tuhan tidak taat pada Tuhan.
Maka Tuhan membiarkan orang Filistin menjajah mereka selama 40 tahun. Lalu Tuhan memilih seseorang bernama Simson untuk membebaskan bangsanya. Ibu Simson menerima janji dari malaikat bahwa ia akan punya anak lelaki. Simson harus berjanji kepada Tuhan tidak akan minum anggur, tidak akan menyentuh sesuatu yang sudah mati, tidak akan memotong rambutnya. Tuhan menjadikan Simson sangat kuat. Ia membunuh seekor singa, lalu lebah-lebah bersarang di bangkainya dan menghasilkan madu. Simson menyentuh bangkai singa itu. Ia melanggar salah satu janjinya kepada Tuhan. Ia bahkan makan madunya. Simson jatuh cinta pada seorang wanita bernama Delila. Orang Filistin menjanjikan banyak uang kepada Delila kalau ia bisa mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Berkali-kali Delila menanyai Simson. Akhirnya Simson memberitahu Delila rahasianya. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Maka waktu Simson tidur, Delila memanggil orang untuk memotong rambutnya. Lenyaplah kekuatan Simson. Ketika orang Filistin datang, dengan mudah mereka menangkap Simson. Mereka membuat mata Simson buta. Lalu Simson dimasukkan ke penjara. Ia dipaksa bekerja, menyeret batu penggiling yang amat berat. Perlahan-lahan rambut Simson tumbuh. Orang Filistin membawanya ke kuil mereka dan bersyukur kepada Dagon, ilah mereka, yang telah mengalahkan Simson. Simson memohon agar Tuhan membuatnya kuat sekali lagi. Simson berdiri di antara dua pilar besar, lalu mendorong kedua pilar itu. Kuil roboh. Semua orang Filistin tewas. Begitu juga Simson. Simson tidak memegang janjinya.
Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya.
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian.